But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview Marshall Amberton. Harga speaker ini tuh nggak murah ya, makanya kayak di community kemarin tuh gue sempet bilang kalau bagi kalian yang mending kayaknya ini bukan buat kalian. Karena bayangin aja, Amberton ini size-nya kecil, tapi dia dijual seharga 3 juta rupiah. Yang kalau mending di range harga 3 juta tuh kalian bisa mendapatkan speaker yang jauh lebih besar, lebih bagus, dan lain sebagainya. Tapi yang gue percaya, Amberton ini mempunyai segmennya sendiri. Karena, again, Marshall, dia mempunyai produk yang memang specialty di bidangnya sendiri ya. Dan ini mempunyai banyak penggemarnya juga sih menurut gue. Meskipun harganya 3 juta rupiah, tapi gimana nih dengan kualitasnya, terutama dibandingkan para pesaingnya yang mungkin punya harga lebih terjangkau. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Marshall Amberton. Oke, seperti biasa, awal-awal gue akan bahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya. Spesifikasi lebih lengkap akan gue tulis di kolom deskripsi. Dari sisi desain memang masalah selera, tapi kalau gue suka dengan desain Marshall Amberton ini. Basicnya semua produk Marshall tuh menurut gue enak dilihat karena kayak retronya tuh dapat, vintage-nya dapat, dan dia tuh mempunyai ciri khas sendiri karena semua lookingnya tuh sama ya. Kalian lihat aja modelnya kayak ada tulisan Marshall di tengah sini dengan grill yang berbahan kayak metal. Build quality-nya sih menurut gue ini salah satu yang terbaik karena pertama kali gue megang Marshall Amberton ini mempunyai size yang kecil. Memang nih size-nya lebih kecil dibanding JBL Flip 5. Kalian lihat aja tuh, JBL Flip 5 aja masih punya size yang lebih besar, tapi beratnya mencapai 700 gram. Jadi memang pertama kali gue pegang ini tuh berasa premium banget, apalagi bahan-bahannya. Kalian lihat sendiri aja, ini semua tuh berbahan kayak rubber yang memang presisi dan bagus. Intinya dari sisi build quality, gue nggak menemukan satupun kekurangan yang bisa gue bahas dari sisi build quality-nya. Dari sisi atasnya ada 2 buah tombol yang memang selalu gue bilang gue tuh suka dengan sebuah speaker Bluetooth yang mempunyai tombol yang sedikit. Salah satunya Marshall, dia hanya mempunyai 2 buah tombol dan tombol besar di tengah ini mempunyai 5 fungsi. Keren banget. Kita coba matiin dan nyalain yuk. Dan kita nyalain lagi. Khas Marshall ya, dia memang memakai suara-suara gitar dan memang dia identik dengan amplifier di gitar. Selanjutnya ini kan ada plus minus, kalian lihat sendiri. Jadi basicnya ini bukan diputer tapi dipencet plus minus, dan kiri kanan ini buat next or previous song, ini buat pairing Bluetooth. Udah sesimpel itu aja sih. Yang gue suka juga di kanan sini ada baterai indikator yang barnya tuh banyak ya. Ini berapa bar nih? Mungkin sekitar 10 gitu, dan ini tuh lumayan presisi dan akurat. Ngomong-ngomong soal barnya ini, ngomong-ngomong soal baterai, Marshall sih ngeklaim Amberton ini bisa bertahan 20 jam lebih. Tapi gue nggak tahu di volume berapa dia bisa bertahan 20 jam lebih, karena di penggunaan gue di volume 50%, dari full ke sekitar setengah ini kurang lebih gue memakai udah sekitar 5 jam di volume 50-70%. Jadi asumsi gue dia bisa bertahan 10-12 jam di volume 50-70%, yang menurut gue angka tersebut tuh cukup baik ya. Jadi mirip sama pesaingnya JBL Flip 5. Marshall Amberton ini mempunyai konfigurasi speaker yang nggak biasa. Dia mengingatkan gue sama Divo Mocha yang udah pernah gue review sebelumnya ya. Jadi meskipun terlihat kayak stereo speaker, padahal enggak. Dia tuh basicnya 360 derajat. Ada 2 buah speaker masing-masing mempunyai power output 10 watt. Jadi konfigurasi speakernya itu 1 buah di sisi kanan sini, dan di sisi kirinya ini adalah sebuah bass radiator yang cukup besar. Yang satunya lagi di sisi belakang, di sisi kirinya, dan 1 buah bass radiator di sisi kanannya. Jadi basicnya speakernya itu sejajar berhadapan ya. Jadi ketika gua tes untuk left right-nya, dia berfungsi. Jadi yang sisi kirinya, yang sisi depannya ini berfungsi sebagai left speaker, dan sisi belakangnya berfungsi sebagai right speaker. Jadi kalau kalian
iseng pengen mendapatkan efek stereo di Marshall Lamberton, ya kalian dengerinnya harus kayak gini. Jadi dia lebih mengarah ke left dan right-nya. Ya meskipun dalam penggunaan gue tuh nggak terlalu berasa efek separasi stereonya. Di sisi kanannya hanya ada satu buah charging port, USB Type-C, dan dia nggak ada input sama sekali. Lagi-lagi mengingatkan gue sama JBL Flip 5. Sisi kirinya polos, nggak ada apa-apa, dan sisi bawahnya kalian lihat ada tulisan-tulisan yang kalau buat gue pribadi, gue lebih senang tulisannya ini warna hitam dibandingkan warna putih kayak gini. Ini ada pad karet yang besar ya, dia mengelilingi body Marshall-nya ini yang lumayan berguna, karena Marshall Lamberton ini ketika kalian taruh tuh dia punya getaran yang memang cukup kuat, karena basicnya dia total output-nya 20 watt, masing-masing speaker kan 10 watt, tapi di body yang sekecil ini, jadi memang getarannya cukup berasa sih. Terus dari sisi delay cukup baik, dia punya Bluetooth versi 5 meskipun sayangnya dia belum support aptX. Harusnya di harga segini tuh udah support aptX ya, tapi untungnya dari sisi delaynya nggak mengecewakan, yang kalau gue kasih sampel kurang lebih seperti ini. Oke, itu adalah dari sisi delay Marshall Lamberton ini. Selanjutnya adalah IP rating. Marshall Lamberton ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX7, jadi udah tahan air dan tahan debu. Jadi basicnya ini tuh udah aman kalian cemplungin di kolam renang. Intinya, spesifikasi di Marshall Lamberton ini tuh kayak identik banget sama JBL Flip 5 dari power output, IP rating, inputnya, dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah dari sisi harganya aja. Jadi gue tahu ya, Marshall ini membuat seri Lamberton ini buat menyaingi JBL Flip Series yang memang salah satu speaker yang lumayan laris di pasaran. Terus gimana nih mengenai sound quality dari Lamberton seharga 3 juta ini? Jadi di sound quality dan di sound sample kali ini akan langsung gue puterin melawan JBL Flip 5 yang kalau kalian nebak memang harganya berbeda jauh ya. Ini 1,5 juta dan ini 3 juta rupiah. Jadi langsung aja kita mulai. Sebelum itu pastikan kalian memakai headset atau earphone kalian. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night.
Oke, itu adalah sound sample dari Embertone versus Flip 5. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa ya, kalau sound quality itu merupakan murni opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang mempunyai selera yang berbeda. Pertama kali gue dengerin Marshall Embertone, gue langsung berasa ini karakternya memang agak V-shape. Kalau tanpa gue bandingkan dengan speaker apapun, ketika pertama kali gue dengerin, gue cukup happy dengan suara yang dihasilkan Marshall Embertone, terutama di bawah 50%. Jadi untuk low to medium volume, Marshall Embertone ini salah satu yang cukup baik dari sisi power dan detailnya. Karakternya memang V-shape, jadi dia lebih nge-boost di high dan low frekuensinya. Untuk high frekuensinya tuh dia detail, memang kayak suara gitar dan lain sebagainya, dia tuh berasa live di Marshall Embertone ini. Tapi untuk mid frekuensinya memang cenderung lebih mundur ya, vokalnya agak sedikit di belakang, tapi kolorasinya minim, jadi vokalnya cenderung cukup natural. Untuk sisi bassnya, memang dari size yang segede gini, dia nggak bisa menghasilkan bass yang deep, jadi dia agak struggling dari sisi bassnya. Yang kalau gue dengerin di bawah 50% sebenarnya nggak masalah, karena dari sisi kuantitas sebenarnya Embertone ini cukup besar, karena dia lumayan nge-boost dari sisi bassnya. Tapi kalau udah di atas 50%, gue ngerasa suara bassnya tuh jadi boxy dan terkesan maksa aja sih. Jadi secara karakter gue agak mengingatkan gue sama Anchor Soundcore 2. Tapi ini versi bagusnya Anchor Soundcore 2. Karena secara karakter tuh ada mirip ya, nge-boost di bass, nge-boost di high frekuensi, sama-sama struggling bassnya di atas 60%, 70% tuh udah mulai kedengeran boxy dan sedikit merambat ke area mid frekuensinya. Jadi bassnya tuh kadang suka ngedengung beng yang memang jadi menutupi mid frekuensinya. Tapi bagi sebagian besar orang yang memang bukan, bisa gue bilang mungkin nggak terlalu hobi dengan Bluetooth speaker, tapi dia pengen punya uang 3 juta dan suka dengan lookingnya Marshall, pengen mempunyai sebuah Bluetooth speaker yang enak, ini sih salah satu yang menurut gue oke kok, karena gue yakin bagi sebagian besar orang yang beli Marshall Embertone, mereka puas sih dengar suara Marshall Embertone ini, karena memang nggak ada sesuatu yang salah dan nggak ada sesuatu yang jelek, karena memang dia mempunyai ciri khasnya sendiri suaranya, yang kalau buat gue pribadi, gue oke aja kok dengan suara Marshall Embertone ini. Tapi kalau kalian bandingkan dengan JBL Flip 5, JBL Flip 5 kan punya harga setengahnya dengan spesifikasi yang mirip. Suara JBL Flip 5 tuh berasa lebih fun di genre lagu yang memang mayoritas seperti pop, seperti R&B, dan lain sebagainya, jazz. Itu tuh JBL Flip 5 masih lebih fun dibandingkan Marshall Embertone. Tapi spesialisnya Marshall Embertone ini ketika gue nyobain lagu-lagu rock tahun 2000-an ya, seperti Funeral for a Friend, Sausin, dan lain sebagainya, itu berasa enak di Marshall Embertone ini dibandingkan JBL Flip 5. Jadi kayak lead gitarnya, detailnya, semua kecepatan kick bassnya itu tuh lebih berasa live di Embertone ini dibandingkan di Flip 5 yang gue berasa jadi suaranya tuh nggak enak ya. Jadi kayak berasa kayak kurang live aja sih menurut gue. Dan Flip 5 ini yang berasa lebih enak itu kalau lagu-lagu seperti yang memang menonjolkan sisi vokal dan sisi bass, karena bass di Flip 5 berasa lebih deep dengan kualitas yang memang lebih rapih menurut gue. Vokalnya juga maju forward dengan intensitas vokal yang memang berasa lebih tebal, tapi kolorasinya lebih berasa di Flip 5. Overall secara keduanya menurut gue ada plus ada minus ya, tapi kalau ngomongin masalah harga ya memang berbeda. Karena itu menurut gue Marshall Embertone ini adalah speaker segmented yang memang bukan buat semua orang. Tapi kalau gue menempatkan diri gue sebagai customer, gue pengen punya sebuah speaker yang lookingnya bagus, bisa gue taruh dengan interior gue yang jadi terkesan lebih manis, gue oke aja sih beli Marshall Embertone seharga 3 juta ini, karena menurut gue suaranya oke, powernya oke, size-nya kecil, build quality-nya bagus, baterainya awet. Overall gue nggak ada komplain di Marshall Embertone ini, dan itu mungkin akan gue rekomendasikan bagi kalian yang memang lebih mencari sebuah model yang bagus dengan suara yang oke. Tapi kalau kalian memang purist yang memang lebih hobi di bidang audio atau Bluetooth speaker, pengen mencari suara terbaik di 3 juta rupiah, otomatis Marshall Embertone ini bukan menjadi pilihan, karena di range harga yang 3 juta rupiah akan ada banyak speaker Bluetooth lain yang mempunyai suara yang lebih baik dari Marshall Embertone ini.
Itu aja sih paling yang bisa gue sharing. Oh iya, ada satu lagi yang gue lupa. Karena ini speaker 360 derajat, jadi ketika kalian gak menggunakan 360 derajat, misalkan kalian pengen langsung direct ke kalian, jarak dari speaker ini ke tembok itu juga lumayan besar pengaruhnya untuk respons bassnya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa bassnya agak kurang, ya udah kalian taruh aja Marshall Amberton ini lebih deket ke tembok belakang, dan itu lebih membuat pantulan bassnya lebih berasa dari Amberton ini, karena basicnya dia lumayan ada speaker 360 derajat di belakangnya ini yang benar-benar memantulkan, membantu respons bassnya supaya lebih bagus. Itu aja yang bisa gue sharing dari Marshall Amberton ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda atau kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.